就这么点能耐。 Hai semuanya, ketemu lagi di The Monster ID. Hari ini ada sebuah film yang pengen gue ceritain nih, yang berjudul The Forbidden Deep. Menceritakan tentang seorang anak terlantar yang tumbuh di sebuah keluarga yang selalu bercita-cita ingin menjadi nelayan di laut. Namun di suatu hari, pemuda tersebut tiba-tiba mendapatkan kekuatan super ketika dia menemukan sebuah kota bawah air yang misterius. So kalau gitu nggak usah banyak bacot ya, langsung aja kita ke alur ceritanya. Kisah dimulai di tengah laut. Tampak seorang raja bajak laut yang bernama Hibo yang lagi dikepung oleh anak buahnya sendiri, yang rupanya mereka ini melakukan pemberontakan demi mendapatkan lokasi sebuah kota yang bernama kota bawah laut yang misterius. Nah, meskipun dalam kondisi terdesak, sosok pemimpin bajak laut yang memakai jubah berwarna emas ini terus berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan yang diarahkan kepadanya. Sampai akhirnya setelah terjatuh, rupanya ada seekor makhluk raksasa yang entah si raja bajak laut itu dimakan atau enggak. Tapi yang pasti setelah kemunculannya, makhluk itu pergi menuju goa rahasia yang ada di bawah laut. Beberapa tahun kemudian berlalu. Di suatu lokasi, ada sebuah desa terapung yang bernama Desa Tanka yang dibangun di atas laut. Nah, kebetulan salah satu mata pencaharian mereka adalah berburu harta karun yang tersembunyi di dasar laut. Suatu hari nih, sekelompok orang dari Desa Tanka melakukan aktivitas perburuan seperti biasanya. Nah, pas lagi ngeluting, salah seorang pemburu yang bernama Haiseng yang terpisah dari teman-temannya tiba-tiba melihat kalau ada sebuah cahaya misterius yang lokasinya itu nggak jauh dari tempat dia berada. Tapi ketika dia mencoba mendekatinya, sebuah pusaran air yang aneh tiba-tiba menghantamnya sehingga membuatnya hampir aja kehabisan napas. Untungnya Haiseng nggak menyerah. Setelah menghirup stok udara yang dia bawa, Haiseng lalu kembali mendekati cahaya tersebut, di mana di sana dia menemukan jubah berwarna emas yang terkubur di dasar laut. Haiseng sempat memegang sebuah lempengan dari jubah itu. Yang uniknya, serpihan dari lempengan itu terlihat menempel di tangan kanannya. Nah, apa yang dilakukan Haiseng di sini rupanya dipantau oleh satu sosok monster raksasa. Karena panik, Haiseng lalu berusaha untuk kembali. Namun tiba-tiba dia seperti kehabisan napas. Untungnya sang ayah yang bernama Hailong datang untuk menolongnya. Karena selain Hailong khawatir dengan keadaan Haiseng, mereka juga punya bahaya yang lain, yaitu kehadiran kapal para bajak laut yang terlihat mendekati mereka. Sebenarnya mereka berdua ini sempat selamat sampai ke permukaan, tapi si makhluk raksasa yang ada di bawah tiba-tiba aja malah memangsa Hailong, yang kemudian membuat Haiseng dan kru kapal yang melihatnya jadi panik. Yang mana karena kepanikan tersebut malah membuat semua kru pergi dan meninggalkan Haiseng terombang-ambing di lautan sendirian. Nah, dari sana akhirnya Haiseng tertangkap oleh para bajak laut, di mana dia kemudian diinterogasi oleh pemimpin kapal yang bernama Michiko yang menanyakan perihal lempengan emas yang ditemukan oleh Haiseng. Di sini Haiseng mengatakan kalau benda tersebut merupakan bagian dari baju besi yang ditemukan di dasar laut. Next, karena masih penasaran dengan asal-usul Haiseng, akhirnya dia nggak dilepasin, alias tetap dikurung. Nah, pas berada di salah satu ruangan, Haiseng bertemu dengan wanita yang bernama Ansu, yang juga merupakan seorang tahanan. Ansu menceritakan kalau tujuannya adalah mencari kota bawah laut. Namun sial, dia harus tertangkap sebelum menemukan kota itu. Mengetahui hal tersebut, Haiseng jadi teringat cerita dari sang ayah yang juga pernah menceritakan tentang legenda kota bawah laut. Konon kabarnya, tepat di bawah kota itu tersimpan banyak banget harta karun yang bisa membuat siapapun jadi kaya raya. Di sini terungkap juga kalau Haiseng ini bukanlah anak kandung dari Hailong. Jadi pada waktu Haiseng masih kecil, si Hailong menemukannya dengan tato di lengan kirinya yang melambangkan kalau tato tersebut merupakan simbol dari bajak laut. Nah, karena mereka sama-sama tahu tentang cerita kota itu, akhirnya mereka berdua sepakat nih untuk mencari kota bawah laut. Namun sebelum melarikan diri, Haiseng terlebih dahulu berniat mengambil kembali lempengan emas miliknya dari tangan si bajak laut wanita tadi. Sementara Ansu mencoba menghindari para bajak laut
yang lagi asik mabok-mabokan. Nah, pas lagi ngubek-ngubek nih, secara nggak sengaja Haiseng menemukan ruangan rahasia yang mana di dalamnya ada sebuah lukisan yang menunjukkan lokasi sebuah pulau yang bernama Pulau Lingyao. Setelah berhasil mengambil kembali lempengan miliknya, Haiseng dengan cepat menolong Ansu yang sedikit lagi bakal dihabeng sama begundal-begundal ini. Haiseng dan Ansu berhasil selamat, namun sebelum mereka bisa melarikan diri, tiba-tiba satu anak panah mengenai punggung Haiseng, yang rupanya anak panah itu ditembakkan oleh Michiko. Next, keesokan harinya, keduanya lalu terbangun di tengah laut. Di sini, Ansu mencoba mengobati luka Haiseng akibat tertusuk anak panah, sambil menunjukkan kepada Ansu lempengan emas miliknya. Nah, pas lagi ngeliat lempengan tersebut, Ansu lalu menyadari kalau tanda yang ada di lempengan mirip banget sama yang ada di pulau kelahirannya, yaitu Pulau Lingyao. Menurut legenda, di pulau tersebut terdapat sebuah gerbang yang bisa membawa siapapun masuk ke dalam kota bawah laut. Dari sana, mereka akhirnya sepakat nih untuk pergi ke Pulau Lingyao terlebih dahulu. Namun untuk bisa masuk ke sana, mereka harus melewati kabut hantu yang menurut legenda, kabut itu dibuat oleh Raja Bajak Laut. Nah, setelah berjuang melewati kabut yang di dalamnya itu memiliki suhu yang sangat dingin, singkat cerita sampailah mereka di Pulau Lingyao. Namun kali ini Haiseng terbangun setelah sebelumnya dia pingsan karena menahan suhu dingin yang sangat ekstrim. Di pulau ini Haiseng menemukan kalau ada banyak orang yang tinggal dan semuanya itu terlihat bahagia dan juga damai. Gak berapa lama kemudian, Haiseng bertemu dengan Wu, sosok yang mengobatinya sekaligus menutupi tato bajak laut yang ada di lengannya, supaya nggak membuat para penduduk pulau takut dengan lambang dari bajak laut itu. Dari sana, akhirnya mereka berbicara nih mengenai lempengan emas yang dibawa oleh Haiseng. Di sini, Wu memberikan sebuah buku yang ditulis oleh Raja Bajak Laut Hibo semasa dia masih hidup. Di dalam buku tersebut, ada beberapa gambar yang sama persis dengan corak yang ada di lempengan, di mana gambar-gambar itu berasal dari peradaban kuno. Wu memprediksi kalau Hibo dulunya pernah datang ke pulau ini, dan itu berarti ada sebuah rahasia yang berada tepat di bawah pulau. Dari sana, Ansu bersama dengan Wu lalu membawa Haiseng mengelilingi pulau untuk mencari kota bawah laut. Sementara itu, Michiko dan anak buahnya yang berhasil mengikuti Haiseng akhirnya tiba di pintu masuk pulau, yaitu kabut hantu. Keesokan harinya, Haiseng dan yang lainnya memulai kembali kegiatan mereka. Di sini Haiseng menyadari kalau sebenarnya pintu masuk ke dalam kota bawah laut itu berada persis di sebelah formasi batu yang mirip dengan kapal, yaitu sebuah lubang yang ada di pinggir pantai. Dan benar aja, setelah masuk ke dalam, mereka sampai di sebuah gua bawah laut yang ternyata gua ini memang pernah dijelajahi oleh Hibo. Kemudian dari sana mereka melanjutkan perjalanan dengan menuruni sebuah lubang raksasa. Begitu sampai di dasar, Haiseng sempat mendapatkan penglihatan pada saat dulunya Hibo juga menelusuri tempat ini. Namun belum sempat mencari tahu, tiba-tiba Wu memperingatkan kalau air mulai memasuki goa. Nah, karena nggak sempat menghindari arus yang begitu kuat, Haiseng dengan refleks menggerakkan tangannya. Ansu yang belum sempat mendapatkan penjelasan tentang apa yang baru aja terjadi, tiba-tiba mendapati kalau Wu rupanya udah menemukan peta menuju kota bawah laut. Di momen ini, Haiseng seperti mengingat kembali memori pada waktu dia masih kecil, yang mana pada saat itu ternyata dia pernah pergi ke tempat ini bersama dengan sang ayah kandung, yaitu si Raja Bajak Laut Hibo. Jadi pada saat Hibo terjatuh ke dalam laut, dia sempat membawa Haiseng bersamanya di dalam sebuah drum. Hal itu dia lakukan supaya suatu saat nanti Haiseng bisa menemukan kota bawah laut yang selama ini dilindungi oleh ayahnya. Nah, karena tahu kalau Haiseng merupakan seorang keturunan dari bajak laut, Ansu yang merasa dibohongi lalu jadi marah. Tapi belum sempat menjelaskannya, tiba-tiba goa menjadi bergetar. Rupanya itu adalah ulah dari bajak laut yang mencoba untuk masuk. Mengetahui kalau Haiseng adalah anaknya Hibo, Wu kemudian mengungkapkan kalau dulunya dia adalah teman dari Hibo, di mana mereka berdua udah sejak lama berusaha untuk menemukan
menemukan kota bawah laut. Singkat cerita, kembalilah mereka ke permukaan. Di sini rupanya para bajak laut udah menyandera para penduduk pulau. Tapi yang aneh adalah pada saat Wu muncul, dia langsung membuat para bajak laut ini ketakutan dan menuruti semua perintahnya. Ternyata si Wu adalah pemimpin dari mereka, yang mana selama ini dia udah menyamar sebagai seorang dokter, supaya dengan begitu dia bisa sekalian mencari keberadaan kota bawah laut. Next dari sana, Wu bersama dengan anak buahnya kemudian menuju ke lokasi kota bawah laut. Sementara itu, Hai Seng yang nggak tahu harus berbuat apa, sekarang hanya bisa pasrah ketika orang-orang menyebutnya sebagai seorang pengkhianat. Nah, karena udah nggak diterima lagi di pulau, Hai Seng dengan terpaksa bergabung dengan para bajak laut. Ketika bertemu dengan Wu, dia mengatakan kalau lempengan emas yang ditemukan Hai Seng itu memanglah milik ayahnya. Wu menjelaskan alasan kenapa mereka mengkhianati Hibo. Jadi setelah Hibo menemukan lokasi kota bawah laut, dia malah berniat menghancurkan kota tersebut demi kedamaian dunia. Yang padahal awalnya mereka ini berjanji akan menggunakan apapun yang ditemukan di sana untuk melindungi diri mereka sendiri. Di sini Hai Seng sempat merasa marah karena orang-orang ini udah membunuh ayah kandungnya. Tapi di sisi lain dia merasa kalau sejak dulu dia memang nggak pernah disukai oleh orang-orang di sekelilingnya. Alasannya karena dia mempunyai tato bajak laut, dan sebagai seorang bajak laut tentunya memiliki image yang buruk di kalangan penduduk suku Tanka atau tempat dia dibesarkan. Sementara itu, setelah duka yang menyelimuti dirinya, Ansu lalu pergi menuju ke desa Tanka untuk meminta bantuan Hai Long. Ya, terungkap kalau ternyata Hai Long ini masih selamat setelah sebelumnya dimangsa oleh monster laut. Di sini Ansu mencoba meyakinkan para pemburu harta karun untuk menghentikan para bajak laut menemukan kota bawah laut. Tapi begitu orang-orang desa mendengarnya, mereka jadi nggak setuju. Apalagi mereka harus menyelamatkan Hai Seng yang merupakan seorang bajak laut. Namun meskipun begitu, bagi Hai Long, sosok Hai Seng tetaplah seorang anak yang dia cintai, sama seperti kedua anak kandungnya. Karena itu, dia memutuskan untuk pergi dan menyelamatkan Hai Seng. Nah, di lain sisi, Hai Seng akhirnya memilih untuk membantu para bajak laut. Begitu mereka sampai di lokasi, Hai Seng lalu membuka pusaran mata air untuk membawa mereka semua masuk ke dalam kota bawah laut. Tapi sebelum mereka bisa melakukannya, rupanya si Ansu bersama dengan seluruh suku desa Tanka datang untuk menghentikannya. Ketika bertemu, awalnya Hai Seng menolak untuk kembali dan meminta supaya Ansu beserta orang-orang suku Tanka segera pulang. Namun setelah mengetahui kalau Hai Long masih hidup, seketika itu juga membuat Hai Seng menjadi kaget. Dia nggak menyangka kalau ternyata ayah angkatnya ini masih bisa hidup setelah dimakan oleh Godzilla. Yang padahal dia ini bukan dimangsa cuy, tapi malah diselamatkan oleh monster itu. Suasana kekeluargaan ini tiba-tiba menjadi mencekam setelah Wu menembakkan pistol ke arah Hai Long. Ini adalah pistol yang sama yang digunakan ketika Wu membunuh Hibo. Nah, para suku Tanka yang marah langsung melakukan serangan. Tapi kesempatan tersebut kemudian digunakan oleh Wu untuk masuk ke dalam pusaran air. Di tengah kekacauan yang terjadi, Hai Seng meminta kepada saudaranya untuk membawa pulang Hai Long kembali ke desa Tanka. Sementara dia akan bertarung melawan Michiko. Nah, pada saat bertarung, Hai Seng ini sempat kehilangan kekuatannya, yang mana hal itu membuat Michiko memiliki kesempatan untuk melakukan serangan. Namun begitu Michiko menyerang, tiba-tiba dari sana, Hai Seng dengan cepat masuk ke dalam pusaran air untuk mengejar Wu. Ternyata, apa yang ada di dasar itu adalah sebuah dimensi yang berbeda, yang menjadi lokasi kota bawah laut. Di sini, Hai Seng bertemu dengan Wu, yang sekarang lagi mencoba mendapatkan semua kekuatan dari sebuah kolam emas. Nah, meskipun dia belum sepenuhnya menyerap semua kekuatan itu, Wu langsung menyerang dengan merubah air yang ada di sekitar menjadi beku seperti es. Hal itu membuat Hai Seng dan juga teman-temannya yang masih terperangkap di dalam kapal menjadi nggak bisa ngapa-ngapain. Dari sana, satu serangan kemudian mendarat dan membuat Hai Seng terlempar. Nah, di kondisi seperti ini, lempengan emas yang ada di genggamannya Hai Seng tiba-tiba malah mencair, yang mana cairan tersebut sekarang mulai masuk ke dalam tubuhnya. Dari sini, Hai Seng jadi tahu kalau dia juga rupanya memiliki kekuatan super, walaupun hanya di bagian tangannya aja.
Hai-Seng berhasil menghancurkan sebuah pilar batu yang kemudian membuat Wu harus kehilangan semua kekuatannya. Bukan cuma itu, es yang membeku seketika itu juga menjadi retak dan membuat Wu tertimpa dan akhirnya mati. Dan dengan hancurnya pilar, maka hal itu juga membuat kota bawah laut yang misterius menjadi hancur. Next, setelah semuanya berakhir, Hai-Seng, Ansu, dan semua orang suku Tanka berhasil selamat dan kembali ke permukaan. Hai-Seng dan kawan-kawan juga nggak lupa membawa baju emas kepunyaan Hibo yang terkubur di dasar laut. Nah, mulai sekarang, Hai-Seng akan bertualang bersama dengan Ansu sambil ditemani oleh 2 ekor monster laut yang sekarang menjadi teman mereka. So, itulah tadi alur cerita The Forbidden Depths. Semoga kalian suka ya. Kalau gitu, gue pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me.